Pada mute dulu. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 1 kelas F ini mempresentasikan hasil animasi kami, yaitu animasi 2 dimensi untuk memenuhi persyaratan evaluasi tengah semester mata kuliah grafika komputer. Nah, di sini ada anggota kelompok dari kelompok kita, yaitu dengan saya sendiri, Adrianur Aisy, dengan NPM 0651241155, dan rekan saya. Saya sendiri yaitu Resila Sudrajat dengan NPM 0651241152. Saya Sutiara Aura Roja dengan NPM 0651241153. Saya Isanur Fadila dengan NPM 0651241156. Oke, yang pertama, apa sih animasi 2 dimensi? Animasi 2 dimensi merupakan teknik menciptakan ilusi gerak pada objek 2 dimensi melalui perubahan properti visual secara berurutan. Dalam grafika komputer, animasi ini dibangun menggunakan loop, rendering, transformasi geometri, dan interpolasi antar frame. Teknik yang umum dipakai meliputi frame by frame, keyframe, dan productual animation diimplementasikan menggunakan OpenGL plus Gould atau GLVW dengan bahasa C++. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu mengimplementasikan konsep animasi 2 dimensi menggunakan OpenGL. Yang kedua, menerapkan teknik transformasi geometri dalam membangun objek bergerak. Yang ketiga, memahami penggunaan rekursi, interpolasi warna, dan particle system. Yang keempat, merealisasikan animasi nyata seperti matahari terbit, pohon fraktal, hujan dan petir, serta bunga mekar. Di sini yang pertama itu ada animasi matahari terbit, yaitu animasi yang saya buat sendiri. Animasi ini dibuat untuk mensimulasikan proses matahari terbit dari balik pegunungan. Matahari digerakkan secara bertahap ke atas, disertai perubahan warna langit dari gelap menuju terang. Selain itu ditambahkan elemen pendukung seperti gunung, awan, dan sinar matahari untuk membuat tampilan lebih realistis. Kita langsung ke codingannya saja ya. Nah, di sini kita import terlebih dahulu untuk liberasinya, yaitu import CV2 dan import NumPy as NP. Di sini tuh buat ngegambarin dan ngeproses si gambarnya. Terus buat NumPy itu di sini dia buat jadi kanvasnya dan perhitungan matematikanya. Di sini kita pakai ukuran layar animasinya, yaitu dengan tinggi 400 dan lebar 600, jadi 400 kali 600. Terus di sini buat video writer itu buat simpan si hasil animasinya ke si file matahari underscore terbit.avi. Terus udah gitu formatnya itu MJPG dengan kecepatan 20 frame per detik. Nah, untuk loop animasinya itu di sini ada di baris ketujuh itu ada for x in range dalam kurung 0,width, 5.
Itu tuh loopnya berjalan dari 0 sampai dengan layar dengan langkah kelima. Setiap iterasinya itu ngebuat si kanvasnya itu baru, setiap iterasinya itu ngebuat si kanvas baru itu berisi pixel hitam sebagai latar dasar si frame animasinya. Terus untuk langit gradasinya itu di sini pakai variabel T yang bernilai 0 sampai 1 sebagai penanda proses animasinya. Terus setiap garis pixel langitnya diwarnai secara berbeda sehingga menghasilkan gradasi warna yang berubah dari gelap kebiruan di awal, terus jadi orange kekuningan saat mataharinya terbit. Terus untuk yang tanahnya itu di sini saya pakai rectangle buat gambar si area tanahnya yang warna hijau gelap itu di bagian bawah layarnya. Terus di koordinatnya itu Y sama dengan 320 hingga bawah layar. Nah, untuk pegunungannya itu di sini tuh pakai 3 lapis pegunungan yang menggunakan fill poly. Terus dengan koordinat titik segitiga yang berbeda-beda. Karena setiap gunungnya itu sedikit berbeda buat menciptakan kesan kedalaman yang perspektif. Terus di sini untuk matahari itu diposisikan itu di tengah layar secara horizontal. Jadi kalau misalkan posisi vertikal itu yang sun underscore Y itu semakin kecil seiring si T-nya bertambah itu sehingga si mataharinya bakal kelihatan naik. Terus dua lingkarannya itu ditumpuk, terus lingkaran luarnya itu ditambahin untuk kesan biar efek ada glow-nya gitu. Terus lingkaran dalamnya itu sebagai si badan mataharinya dengan warna yang makin terang sehingga animasinya berjalan. Terus untuk gambar sinar matahari, sinar baru muncul setelah animasi berjalan 40% agar terasa dramatis. Terus di sini itu pakai sebanyak 12 sinar di gambar melingkar. Jadi buat perhitungan trigonometrinya. Terus panjangnya bertambah secara bertahap seiring mataharinya semakin tinggi. Nah, untuk di awannya ini, setiap awannya itu dibentuk dari 3 elips yang disusun bertumpuk agar terlihat seperti awan nyata. Terus di sini terdapat dua awan, yaitu satu di kiri, satu di kanan, yang berwarna abu-abu terang. Nah, untuk jalan layarnya, tampilan dan disimpannya itu setiap frame itu ditampilkan di jendelanya sekaligus ditulis ke si file videonya. Terus program ini bisa diketikkan kalau misalkan kita menekan tombol Q. If cv2.wiki dan kurang 50 mx n 0 xff qrdq. Terus untuk penutupnya di sini ada CV to destroy all windows, terus outputnya nanti rilis untuk menutup semua jendela OpenCV dan menyimpan file video secara permanen setelah animasinya selesai. Nah, sekarang kita akan ke kalau misalkan programnya di running terus outputnya bakal kelihatan. Karena kalau misalkan di share screen di Discord langsung itu dia nggak langsung kelihatan si output programnya, jadi ini yang udah di record. Jadi seperti ini. Nanti tuh materinya bakal muncul dari bawah, terus rekaman ke atas, terus ini yang tadi saya bilang 12 sinarnya itu bakal makin ke atas, terus langitnya juga makin berubah. Sekian untuk animasi matahari terbit, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada animasi bunga mekar. Pada awalnya, bunga memiliki ukuran kecil, lalu secara bertahap membesar sehingga mencapai ukuran maksimum dan memberikan efek seperti bunga yang sedang mekar. Bunga tersebut dibuat dari beberapa lingkaran yang disusun menyerupai kelopak dengan satu lingkaran di tengah sebagai inti bunga.
Selain itu, program yang menambahkan efek visual berupa kelopak bunga yang jatuh dari atas layar secara acak. Kelopak ini bergerak ke bawah secara terus-menerus hingga menambah kesan alami seperti tertiup angin. Lalu selanjutnya ada codingannya. Boleh tolong di-share screen? Program ini saya mulai dengan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, yaitu OpenCV untuk mengolah tampilan grafis, NumPy untuk membuat frame atau gambar, dan Random untuk menghasilkan angka secara acak. Selanjutnya di sini ada ukuran jendela animasi dengan lebar 600 pixel dan tingginya 500 pixel. Saya juga membuat variabel radius sebagai ukuran awal bunga, serta list petals untuk menyimpan data kelopak bunga yang jatuh. Animasi dijalankan menggunakan perulangan sebanyak 300 frame. Di setiap perulangan saya membuat frame kosong lalu memberi warna latar belakang pink muda. Setelah itu, saya menentukan titik tengah bunga supaya posisinya berada di tengah layar. Ukuran bunga juga saya buat bertambah sedikit demi sedikit agar terlihat seperti sedang mekar, dengan menggunakan center dan radius. Kemudian saya menentukan warna pink untuk kelopak dan menggambar 4 lingkaran di sekitar pusat sebagai kelopak bunga, serta 1 lingkaran di tengah sebagai inti bunga menggunakan 4 frame. Supaya animasinya lebih hidup, saya menambahkan efek kelopak bunga yang jatuh dari atas layar secara secara acak. Kelopak ini kemudian disimpan ke dalam list petals. Selanjutnya, setiap kelopak yang sudah ada, saya gerakkan ke bawah dengan menambahkan nilai koordinat Y, lalu saya gambar sebagai lingkaran kecil menggunakan petals. Frame yang sudah dibuat, kemudian saya tampilkan ke layar. Saya juga menambahkan jeda waktu dan pengguna bisa menghentikan animasi dengan menekan tombol Q. Dengan menggunakan CV, IMSO, dan menggunakan white key. Terakhir, setelah animasi selesai atau dihentikan, saya menutup semua jendela yang terbuka menggunakan CV2 Destroy All Windows. Intinya, saya membuat animasi bunga yang mekar dengan cara memperbesar lingkaran secara bertahap lalu menambahkan efek kelopak jatuh supaya terlihat lebih natural dan menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh dilihat outputnya. Ini outputnya, bunganya dari kecil lalu membesar, dan ada efek-efek tambahannya. Oke, selanjutnya animasi hujan dan petir di malam hari. Animasi ini dibuat untuk mensimulasikan suasana malam hari yang gelap dengan efek hujan dan petir. Hujan ditampilkan sebagai garis-garis kecil yang bergerak dari atas ke bawah secara terus-menerus sehingga terlihat seperti hujan yang nyata. Selain itu, petir muncul secara acak disertai efek cahaya terang yang membuat suasana tampak lebih realistis. Dalam animasi ini, juga ditambahkan elemen pendukung seperti awan, bulan, dan latar malam untuk memperkuat suasana. Program ini menggunakan konsep particle system untuk efek hujan serta randomisasi untuk menentukan waktu munculnya petir. Oke, di sini kita lanjut ke codingannya aja.
Yang pertama itu program ini dibuat menggunakan library import CV2, import NumPy ASNP, dan import random untuk membuat animasi hujan dan petir di malam harinya. Terus yang selanjutnya yaitu membuat jendela dengan ukuran 800 dikali 400 pixel. Selanjutnya di sini ada output sama dengan cv2.video-writer. Itu membuat video output menggunakan video writer agar animasinya bisa disimpan di dalam file video. Terus selanjutnya CV2 name windows itu dibuat jendela tampilan yang menggunakan name windows untuk menampilkan si animasinya secara real time. Selanjutnya ada raindrops. Program ini membuat data hujan dalam bentuk list raindrops. Jadi setiap tetesan hujannya punya posisi X, Y, dan kecepatan jatuh yang diacak supaya gerakannya terlihat lebih natural. Selanjutnya ada lightning, yaitu dibuat variabel lightning untuk menandakan apakah petir aktif atau tidak, dan lightning timer itu untuk mengatur durasi kemunculan si petirnya. Terus program ini pakai while true, jadi dia terus berulang tanpa henti, dan setiap perulangan menghasilkan satu frame karena diulang dengan cepat. Akhirnya terlihat seperti animasi yang bergerak. Di sini if lighting canvas itu si programnya ini melakukan pengecekan apakah kondisi petirnya aktif atau tidak. Jadi kalau misalkan si petirnya aktif, maka si jendelanya ini akan diisi dengan warna yang lebih terang untuk ngelihat si efek kilatan cahaya dari si petirnya. Sedangkan kalau misalkan si petirnya tidak aktif, maka si jendelanya itu dibuat berwarna gelap gitu untuk menggambarkan suasana malam harinya. Jadi dengan ini tuh bisa dilihat perubahan kondisi petir itu terlihat secara visual melalui perbedaan warna latar. Selanjutnya ada menggambar objek bulan. Bulan itu menggunakan lingkaran yang ditempatkan di bagian atas layar dengan warna terang. Selanjutnya, awan dibuat menggunakan beberapa lingkaran yang disusun berdekatan. Untuk awan kiri dan kanan itu masing-masing terdiri dari 3 lingkaran agar bentuknya itu terlihat lebih natural seperti awan aslinya. Selanjutnya ada hujan. Bagian ini menampilkan hujan dengan melakukan perulangan pada setiap data di raindrops. Jadi setiap tetesan digambar sebagai garis vertikal pendek. Jadi setelah itu si posisi tetesannya diperbarui ke bawah sesuai kecepatannya untuk menghasilkan efek jatuh. Jadi jika si tetesannya udah melewati batas bawah layar, maka posisinya itu akan di-reset ke atas dengan posisi acak agar si hujannya terus turun secara berulang. Selanjutnya itu ada petir. Untuk efek petir, menggunakan kondisi acak. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka si petirnya akan aktif dan muncul selama beberapa frame. Petir digambarkan menggunakan garis zigzag dengan polylines, dan background-nya juga berubah menjadi lebih terang untuk memberikan efek kilatan cahaya.
setelah beberapa frame, si petirnya akan hilang. Selanjutnya di bagian ini menggambar tanah menggunakan rectangle untuk melengkapi tampilan si lingkungannya. Yang terakhir itu setiap frame animasi ditampilkan ke layar menggunakan M-Show dan juga disimpan ke dalam file video dengan read. Program ini memberikan jeda singkat menggunakan White key agar si animasinya berjalan dengan kecepatan tertentu. Dan program akan berhenti jika menekan tombol ESC atau menutup jendela. Setelah semuanya disimpan dan semua jendela ditutup, untuk mengakhiri programnya, ini menggunakan CV2 Desktop All Windows. Dan untuk outputnya bisa dilihat di PPT karena nggak bisa ditampilin karena kalau di running nggak bisa nampil. Nah, ya ini untuk hasil outputnya.
Jadi untuk kesimpulannya itu, animasi dua dimensi dapat diimplementasikan menggunakan Python dengan bantuan library OpenCV dan NumPy. Dalam proses pembuatannya, prinsip dasar animasi seperti frame, pergerakan objek, perubahan warna, dan waktu sangat berpengaruh terhadap hasil visual yang dihasilkan. Berbagai konsep grafika komputer seperti transformasi dua dimensi dan rekursi juga berhasil diterapkan, terutama pada animasi bunga mekar dan pohon fraktal. Selain itu, simulasi fenomena alam seperti matahari terbit, hujan, dan petir dapat divisualisasikan dengan cukup baik. Secara keseluruhan, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman serta keterampilan kita dalam bidang grafika komputer dan animasi berbasis pemrograman. Sekian dan terima kasih atas presentasi kelompok 1 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.